Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, bertepatan pada hari Minggu, kita bisa bertemu lagi di channel Salsyaf Official, di segmen terbaru kita yang kemarin, yakni ngobrol santai bersama santri. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait isu-isu yang ada di pesantren. Kemarin kan sudah saya singgung sedikit terkait permasalahan-permasalahan pertanyaan wali santri, kenapa santrinya di pondok, anaknya di pondok seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini semuanya akan terjawab di sini terkait masalah-masalah tersebut. Nah, pada kesempatan kali hari ini kita berbincang dengan salah satu pengurus anak-anak putra, yakni Mbak Ayi. Ya, assalamualaikum Mbak Ayi. Waalaikumsalam. Mungkin silahkan perkenalan dulu biar semuanya bisa kenal. Ya, nama saya Laili Alfiatur Rahmah. Saya dari Temanggung, Jawa Tengah. Oke, Mbak Laili. Ya, ingat ya semuanya namanya Mbak Laili. Panggilannya sinten, Mbak? Biasa teman-teman manggil saya Ayi. Nah, Mbak Ayi ya. Jadi beda. Nama aslinya Mbak Laili Alfiatur Rahmah. Panggilannya biasa dengan Mbak Ayi. Oke, terima kasih Mbak Ayi. Kita langsung saja, nggih, langsung to the point terkait masalah-masalah santri. Jadi tujuannya kami membahas di sini agar pertanyaan yang sifatnya berulang tidak ditanyakan kembali. Jadi nanti kami tinggal menge-share video ini. Oke, terima kasih. Ada satu pertanyaan, ada 3 pertanyaan nanti. Pertama kita akan membahas terkait pertanyaan. Ada wali santri itu tanya, kenapa ketika wali santri menjenguk anaknya, itu selalu mengeluh anaknya. Mengeluh alasannya sandalnya hilang, celana baju dibuang sama temannya. Mungkin bisa dijelaskan terkait itu semua. Ya, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Ini sangat biasa ditanyakan oleh wali santri. Nah, kami sebagai pengurus menanggapinya kita saling mengerti. Pertama, saling mengerti. Karena kadang anak-anak di usia masih kecil itu, pertama dia belum bisa menjaga barang-barangnya sendiri, dan banyak jadi tidak melulu kesalahan teman, kadang dari kesalahan anaknya sendiri. Misal dia meletakkan barang tidak pada tempatnya. Kedua, dia tidak tahu barang itu miliknya apa bukan, itu kadang sering juga ada anak yang seperti itu. Dia tidak tahu barangnya sendiri. Ya, tidak tahu barangnya sendiri. Contoh gimana? Contoh, ada sudah tertera nama, terus kita suruh dia untuk beresin barang itu karena tertera namanya dia. Tapi dia malah bingung, itu bukan punya saya Mbak, ini ada namanya, bukan punya saya. Dia masih alasan bukan punya saya, jelas-jelas ada namanya. Ya, sepertilah anak-anak. Terus kedua, mungkin dia tidak meletakkan di tempat yang semestinya. Kadang ada rak sepatu tapi dia tidak meletakkan sepatu di tempatnya. Tidak ditaruh di raknya. Oke. Terus kalau terkait baju? Kalau baju itu kadang ada anak yang belajar. Kalau di sini ya, anak-anak kecil itu dia ingin seperti mas-masnya yang udah bisa mandiri. Terus dia coba-coba cuci baju sendiri. Ya, terus ya sekaligus main air itu ya. Ya mungkin dia gabut ya, jadi terus pengen nyuci sendiri. Cuci baju sendiri. Nah benar dia cuci, tapi dia tidak jemur di tempatnya, tidak diletakkan di tempatnya. Jadi yang tadi dia benar mau niatnya benar mau nyuci, tapi akhirnya jadi nggak benar karena tidak diletakkan di tempatnya semestinya. Jadi taruh di mana itu Mbak? Biasanya malah ya berserakan di antara kamar mandi, terus keran-keran itu banyak. Jadi habis nyuci nggak langsung dijemur, ditaruh di keran, ditaruh di sumur gitu ya? Iya. Jadi itu penyebab hilangnya juga termasuk di situ. Oke, jadi gitu nggih, Bapak Ibu wali santri. Jadi nggak melulu semua barang yang hilang itu kesalahan teman. Mungkin sebagian memang ada ya yang kesalahannya dari teman. Kita tidak menyangkal kalau di pondok itu pasti ada yang
nakal itu pasti, karena di pondok kan ya dengan berbagai macam cara pendidikan dari orang tuanya, terus Jadi background yang ya berbeda-beda. berbeda, terus di sini juga menyesuaikan eh, yang menjadi tempat bersosialisasi juga kan lebih banyak, mengenal mengenal lebih banyak karakter seperti itu, mungkin juga penyesuaian juga. Oke, jadi kurang lebih seperti itu nggih Bapak Ibu wali santri. Kenapa alasan kok anaknya di pondok kok alasan bajunya hilang, sandal, sepatu hilang? Ya itu mungkin pertama ya jelas kesalahan mereka pribadi, nggak Ya, kurang perhatian dengan barangnya sendiri ya. belum. Oh Tepatnya belum belum bisa, belum soalnya masih bisa. anak-anak. Nggih. Kadang yang besar mungkin Pak Giram juga pernah lupa kuncinya di mana. Oh ya seperti itu ya. Iya, Apalagi anak-anak, kita iya. yang besar aja bisa lupa. Hmm, Oke, jadi seperti itu. Jadi mungkin dari anaknya yang kurang bisa belum bisa menjaga balangnya sendiri. Kedua memang ya seperti inilah kondisi di pesantren. Kita kan masih harus belajar bersosialisasi dengan teman. Mungkin temannya juga masih belajar. Jadi kemungkinan untuk terjadi masalah tersebut itu kan suatu hal yang lumrah. iya. Jadi kami berusaha ya untuk Iya. meminimalisir semua itu. Dari pihak pesantren juga terus berusaha bagaimana caranya untuk anak itu bisa lebih baik. Jadi kita selalu mengingatkan untuk tidak gosok, kita selalu mengingatkan untuk meletakkan baju di tempatnya. Terus ya upaya-upaya yang tujuannya lebih baik untuk kedepannya itu kita selalu cari, Diusahakan ya. usahakan. Oke, jadi seperti itu nggih jawabannya terkait masalah tadi. Jadi memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin kalau masih ada yang kurang, insya Allah akan kita perbaiki lagi. Jadi lanjut nggih, untuk pertanyaan selanjutnya, ada wali santri itu mengeluh, kenapa sih tiba-tiba ada anaknya tiba-tiba kabur dari pesantren, tiba-tiba dari rumah. Kan mereka panik, kemudian telepon ke pengurus, loh, anak saya kok kabur, kenapa? Apa ada masalah di pesantren? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan apa sih masalah mereka di pesantren kok bisa sampai kabur, kemudian wali santri kan kaget istilahnya itu. Yes. Monggo silakan. Eh, saya di sini menurut pengamatan saya, kebanyakan santri sini yang kabur itu masalahnya dari individunya sendiri. Kembali ke Kembali ke individunya. Pertama, sebenarnya dia tuh belum bisa menempatkan dirinya di sini, belum bisa menyatu. Nah, itu yang harus kita toleransi, mungkin dari orang tua juga harus mengerti ya. Tidak semua penyebab itu dari luar, itu kita tekankan, itu sangat Sangat harus, ditekankan. ya sangat, karena yang harus kita unggulkan itu saling pengertiannya dari pengurus, dari santri itu sendiri, dan kepada wali santri dimohon pengertiannya. Nah, untuk anak yang sering kabur itu, kalau di sini ya, itu kabur itu hanya alasan sebenarnya. Alasan terkait apa itu? Karena mungkin dia di sini jelas dia tidak suka, karena di pondok kan terbatasi, main HP juga tidak bisa. boleh, tidak bisa ya. Terus untuk jajan mungkin dia ingin seperti di rumah, tapi di pondok kan ada peraturan itu. Terbatas oleh peraturan Iya. itu ya. Terus kedua itu karena dia belum bisa menemukan teman yang sesuai dengan keinginannya. Ya. Maksudnya yang plek gitu ya. Sejalan gitu lah. Sepemikiran gitu. Nah, itu penyebabnya biasanya gara-gara salah paham. Kadang ada anak yang niatnya menghibur tapi Malah menyakiti. malah dianggap menyakiti, gitu, seperti itulah. Iya. Proses sosialisasi di pondok. Terus yang ketiga mungkin dari ada ini yang tapi jarang ya, ini dari orang tuanya yang kurang perhatian. Jadi gimana itu? Jadi anak itu kadang bisa berekspresi ketika dia butuh kasih sayang itu ya bermacam-macam. Contohnya dengan cara dia kabur. Oh, jadi kabur itu menjadi sebuah cara dia untuk Iya. mencari perhatian orang tuanya Iya. gitu. Mungkin kita bisa
simpulkan seperti itu, karena kan kalau ada anak kabur terus kita panggil, kita ajak sharing kenapa, alasannya apa, apakah ada masalah dengan teman. Nah, ketika itu pernah ada santri yang eh, bercerita kepada kami, dia ingin lebih diperhatikan oleh orang tuanya, karena di pondok itu ya benar saya mondok tapi tidak untuk ditinggalkan. Jadi oke, jadi seperti itu nggih. Bukan berarti kita memondokkan anak itu kita harus Melepas lepas tangan tangan. gitu, enggak seperti itu. Jadi kita mondok itu memang titip untuk membantu mendidik ya. Bukan Iya, berarti kita harus cuek terus kita lepasin sopo jere pondok, bukan seperti itu ya. kan itu tidak dibenarkan. Jadi seperti itu. Ya benar, orang tua harus ikhlas memondokkan anak, harus ikhlas dan menaati peraturan, tapi tidak untuk mengurangi rasa kasih sayang kepada anak-anak Anda sendiri. Jadi kabur itu termasuk sebuah ekspresi mereka untuk mencari Iya. perhatian. Kadang memang ada orang tua yang sifatnya cuek lah kepada anaknya. Mungkin di rumah ada masalah, tak pondoknya daripada anakku nih mah Iya. milu-milu ikut masalah gitu ya. Terus kadang, oh ya pola pikir yang gini loh, ada orang wali santri itu bukan menyalahkan wali santri ya di sini, tapi kita saling Saling mengerti. saling mengerti. Jadi gini, ada mungkin kesalahan dari wali santri juga, tak pondoknya lah nih pondok ini omah senengane HP-an tulan ben gak tulan ae tak pondoknya. Apakah pola pikir seperti itu bener nggak sih menurut jenengan? Ya benar, tapi untuk nomor kesekian itu yang pertama itu harus niat ikhlas, karena di pondok itu ya harus menaati dengan segala konsekuensi yang ditetapkan gitu lah. Oh gitu. Jadi Kadang ya dari orang yang seperti itu, kadang dia terus saya bukan saya maksudnya dia kurang menghargai tentang peraturan, tentang tata cara dan adab-adab yang di pondok gitu. oh Soalnya gitu. dia menuruti emosi karena dia males dengan Males anaknya ngurusi seperti anaknya itu. karena dablek terus di Iya. pondoknya. Saya terkesan itu pondok sebagai penjara hukuman. Jadi sudut pandangnya seperti itu, bukan tempat ini loh tempat untuk menuntut ilmu. Nah, itu mungkin pola pikir yang salah ya. Jadi pondok itu bukan tempat untuk menghukum anak. Pikirannya anak sabak senang di pondok dihukum di pondok. Jadi pola pikir itu yang membuat anak itu nggak nyaman di pesantren. Jadi kita perlu menekankan bahwa kita itu di sini itu untuk belajar, bukan untuk dihukum karena permasalahan-permasalahan di rumah. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi tadi kalau alasan kenapa anak itu kabur pertama karena dianya sendiri yang mungkin bermasalah dengan temannya. Kedua karena dia apalah istilahnya Ya mungkin belum mencari bisa. alasan untuk bisa pulang ya. Iya. Jadi membuat masalah biar dia dipulangkan saja. Itu banyak alasan seperti itu. Iya. Yang ketiga karena mencari perhatian orang tua termasuknya. Itu yang paling jarang. Tapi yang kebanyakan itu yang bener-bener karena mencari masalah biar dikeluarkan dari pesantren itu paling banyak ya. Ya dari individunya sendiri itu. Individunya sendiri. Jadi mereka beralasan apalah di pondok nggak enak, temennya nyalai, makannya nggak enak, terus pengurusnya keren. Nah, itu alasan-alasan dan biar mereka dikeluarkan dari pesantren. Yes, Ya. Ya, jadi kita dari pengurus minta pengertiannya untuk menjadi lebih bijak semuanya, dari orang tua, santri maupun dari pengurus ya. Akhirnya inginnya kita saling memahami ya. Gitu. saling memahami. Mungkin langkah-langkah yang sudah ditempuh untuk mengatasi anak-anak kabur itu apa sih dari pengurus? Kalau dari pengurus, pertama kita harus ada pendamping. Jadi di setiap asrama itu ada pendamping. Misal di SMP itu ada satu pendamping. Terus di anak-anak putra ada, putri ada. Jadi kita melakukan pendampingan. Kalau ada anak yang merasa mungkin kok temannya seperti itu, kita bisa sharing. Terus kalau ada masalah-masalah apa yang berkaitan dengan pondok, kan ada pengganti orang tua, bukan pengganti tapi badal kayak gitu, badal. Iya. 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 Jadi ada Badal. pendampingan lah istilahnya tempat curhat bagi mereka. Iya. Tempat curhat. Itu langkah pertamanya. Mungkin ada langkah-langkah yang lain. Ya dari setiap ada kajian ya kita beri
penyemangat, kita kasih motivasi seperti itu. Oke, terus biasanya itu kan oke pendampingan, tapi masalahnya bukan di pendamping itu ya. Masalahnya mereka itu kadang nggak mau untuk sharing kepada pendamping itu. Intinya kalau ada masalah ya dipendam sendiri, Oh iya. dipikir-pikir sendiri, akhirnya terus pokoknya nggak enak mondok tak balik wis. Terus ternyata pulang terus wali santri telepon loh, anakmu kok balik kenapa? Apa namanya ngurus gak ngurus lah seperti itu loh. Gimana Ya, sih? Kan serius dari kita. kalau dari pengurus ya maklum saja. Soalnya kan orang tua juga ngertinya ya pas itu toh, pas kejadian itu toh. Terus eh, kita ya harus memaklumi juga karena ketika di pondok kan masalahnya apa orang tua kan belum tahu. Nah sebenarnya mungkin pengennya ngerti apa masalahnya gitu, mungkin salah salah ngomong itu kan orang tuanya, karena saling menyalahkan itu tidak baik. Kalau dari pengurus juga bisa kalau menyalah-nyalahkan, tapi itu tidak disarankan gitu. Kayak gitu. Jadi sebagai pengurus kita juga harus sadar diri bahwa kita kurang maksimal. Iya. Dan dari wali santri juga mohon kesadarannya juga bahwasanya semuanya itu nggak bisa langsung berjalan lurus sesuai apa yang kita inginkan, karena kita juga pengen juga semuanya berjalan lurus, tapi kan faktanya di jalan itu sebuah perjalanan proses itu kan selalu ada masalah. Iya. Jadi seperti itu, bukannya kita nggak ngurus ya, tapi memang proses itu berjalan, jadi kendala-kendala kan selalu muncul di dalamnya. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi kami mohon maaf apabila sampai sekarang masih ada anak-anak yang sifatnya kabur seperti itu. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, jadi ya mohon bahasanya mohon saling pengertiannya Iya, ya. kuncinya saling memahami. Kalau kita terus-terusan saling menyalahkan, wali santri menyalahkan pengasuh, pengasuh menyalahkan pengurus, pengurus menyalahkan santri-santri, menyalahkan orang tua kenapa dipondokan. Nah itu menjadi lingkaran setan yang nanti nggak habis-habis. Benar. Sifat saling menyalahkan itu ya. Kalau kita sifat saling sadar diri, saling koreksi, introspeksi diri, pengurus berarti aku salah pengurus. Ketika anaknya salah, aku salah anaknya. Orang tua ya juga saling mengerti lah, aku yang salah berarti aku anakku soal ini kan berarti nggak dididik dia. Nah kalau itu semua saling mengerti, pengasuh saling mengerti, pengurus saling mengerti, anaknya mengerti juga, wali santri mengerti, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Meskipun itu nggak 100% baik, tapi insya Allah kan itu menjadi sebuah lingkaran-lingkaran yang nggak setan gitu. Positif gitu ya. Lingkaran yang positif bukan negatif. Kurang lebih seperti itu. Terakhir yang kami himbau, marilah kita saling pengertian, jangan saling menyalahkan. Akhirul kalam dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.